Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pada materi kali ini kita akan membahas al-maf'ul li ajlih. Al-maf'ul li ajlih ini bisa juga disebut dengan maf'ul lah atau maf'ul min ajlih. Ini adalah salah satu di antara mansubat, di antara isim-isim yang mansub selain daripada yang sudah kita pelajari, yaitu maf'ul bih dan maf'ul mutlak. Apakah itu maf'ul li ajlih? Maf'ul li ajlih itu adalah al-maf'ulu li ajlihi masdarun qalbiyun mansubun yuzkaru li bayani sababi wuqu'il fi'li. Maf'ul li ajlih itu adalah masdar berarti dia merupakan isim yang diambil dari tasrifan baris ketiga setelah fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar. Di jalasa ya jalisu jasan. Qara'a yaqra'u qira'atan. Kemudian apalagi? Iktasala yaktasilu iktisalan. Maka kata iktisalan, qira'atan, jalasan itu adalah yang dipakai. Bukan hanya masdar, tetapi dia masdar qalbi. Masdar qalbi itu artinya adalah si perbuatan itu merupakan perbuatan yang istilahnya batin. Batin, perbuatan batin. Perbuatan batin itu apa contohnya? Menyukai, membenci, menginginkan. Itu kan tidak kelihatan secara zahir. Disebut dengan masdar qalbi. Dan dia hukumnya mansub. Yuzkaru disebutkan di dalam kalimat li bayani sababi wuqu'il fi'li. Dia dituliskan atau disebutkan di dalam kalimat untuk menjelaskan sebab terjadinya suatu perbuatan. Masdar qalbi itu adalah wal masdaru qalbi makana masdaran li fi'lin minal af'alil lati mansya'uha al hawasul batiniyah. Al hawasul batinah. Kata'zim wal ijlal wal khasyah wal jar'ah wal ragbah wal ilm wal jahal wa ghairiha. Nah, ini tadi saya sebutkan masdar qalbi itu adalah masdar yang berasal dari perbuatan yang sumber perbuatannya itu adalah indra-indra batin. Jadi perasaan perbuatan yang tidak zahir tapi batin. Perbuatan hati seperti menghormati, mengagumi, takut, apalagi mengharapkan, mengetahui dan lain-lainnya. Nah, itu adalah termasuk masdar qalbi. Selanjutnya, contoh-contohnya al-amsilah. Contoh dari maf'ul li ajlih itu adalah misalnya di sini ada sajadtu syukran lillah. Sajadtu syukran lillah. Sajadtu aku bersujud syukran karena berterima kasih. Jadi di dalam maf'ul li ajlih itu ada kata yang tersembunyi, yaitu karena. Jadi karena ini tidak perlu dituliskan, tidak perlu dicari artinya di dalam kamus. Karena juga. Karena si kata karena ini mutar-mutar namanya nih. Karena si kata karena ini dia tidak berasal dari letter leg-nya, tetapi dia berasal dari struktur kalimatnya. Struktur maf'ul li ajlih menghasilkan makna karena. Dalam tulisan kada ada karenanya, tidak ada karena. Sajadtu syukran lillah. Aku bersujud karena berterima kasih kepada Allah. Nah, ini adalah masdar qalbi mansubun. Nah, jadi ini adalah masdar sakara yaskuru syukran qalbi karena dia perbuatan hati berterima kasih. Kemudian apalagi yuzkaru li bayani wuqu'il fi'li. Nah, disebutkan di dalam kalimat ini untuk menjelaskan kenapa perbuatan sajadtu, kenapa saya bersujud. Nah, penjelasannya adalah karena saya berterima kasih kepada Allah.
Nah, si syukran ini bisa juga dituliskan menjadi sajadtu li syukrillah. Jadi bisa juga dengan menambahkan huruf jar li syukrillah. Kalau ditambahkan huruf jar berarti dia tidak mansub. Nah, tidak mansub. Jadi boleh syukran lillahi, boleh li syukrillahi. Boleh mansub di sini, boleh mansub atau boleh majrur. Kemudian contoh yang kedua, zurtuka syauqan ilaika. Artinya, aku mengunjungimu, zurtuka, aku mengunjungimu, syauqan, rindu. Nah, tetapi karena dia ini adalah maf'ul ajlih, maka ada terjemah kata karena. Aku mengunjungimu karena. Nah, mencari di kamus karena itu li'anna. Jadi kalau kalian mencari letter like-nya, ditambah li'anna di sini. Nah, tetapi karena sekarang sudah tahu bahwa kata karena itu berasal dari struktur maf'ul ajlih, maka jangan dituliskan itu. Cukup zurtuka syauqan ilaika. Aku mengunjungimu karena rindu kepadamu. Syauqan ini masdar qalbi, mansub, boleh mansub. Boleh juga ditulis dengan zurtuka lisyauqi ilaika. Nah, boleh menggunakan huruf jar. Contoh yang ketiga, amshi bihuduin mukhafatas suquti al ardi. Aku berjalan dengan tenang, aku berjalan dengan tenang. Mukhafatas suqut, karena mukhafah takut terjatuh di tanah. Mukhafatan, takut itu perbuatan hati. Takut itu bisa saja orangnya berlari, orangnya membaca, orangnya makan, tetapi di dalam hatinya ada rasa takut. Bisa jadi orangnya berteriak perbuatan zahirnya, tetapi di dalam batinnya takut. Nah, jadi mukhafah, si takut ini itu adalah masdar qalbi. Contoh berikutnya, qama Muhammadun ihtiramal ustazi. Muhammad berdiri untuk menghormati gurunya, menghormati guru. Muhammad berdiri untuk menghormati guru. Qama Muhammadun ihtiramal ustazi. Nah, ini masdar mansub. Nah, mansub pakai fathah. Nah, kemudian bisa juga qama Muhammadun lihtiramil ustazi. Muhammad berdiri untuk menghormati guru. Jadi terjemahnya itu bisa karena, bisa untuk. Kapan Pak menggunakan karena, kapan menggunakan untuk? Tergantung kalimatnya cocoknya pakai karena atau pakai untuk. Nah, karena ini kan bahasa Indonesia, saya kira mudah saja buat kita untuk memahami, memilih mana yang lebih tepat di antara karena atau untuk ini. Contoh terakhir, qama Muhammadun li akhdhil qalami fil haqibati. Muhammad berdiri untuk mengambil pulpen di dalam tas. Di sini tidak ada pilihan nasab. Nah, kalau ini kan ada dua tadi, bisa nasab, bisa jar. Tapi contoh yang terakhir ini hanya jar saja. Qama Muhammadun li akhdhil qalami fil haqibati. Muhammad berdiri untuk mengambil pulpen di dalam tas. Nah, jadi ada keadaan di mana maf'ul li ajlih itu dia harus atau wajib menggunakan huruf jar. Tidak boleh dimansubkan. Kapan itu? Kita bahas setelah ini. Nah, syurutu nasabil maf'ul li ajlih. Ada beberapa syarat. Syurut itu jam'un min syartin. Jadi syurut berarti ada beberapa syarat. Ada beberapa syarat untuk menasabkan maf'ul li ajlih. Jadi maf'ul li ajlih itu tidak semuanya nasab. Dia hanya boleh nasab ketika syaratnya terpenuhi. Apa saja syarat-syarat itu? Ayyakuna masdaran qalbiyan. Jadi yang pertama itu syaratnya dia harus masdar qalbi. Tidak boleh masdar yang zahir. Seperti misalnya qara'a yaqra'u qira'atan. Qira'atan itu juga masdar. Tetapi dia perbuatan zahir karena membaca itu menggunakan inda zahir. Kemudian lagi qama yaqumu qiyaman. Berdiri. Akhadha ya'khuzu akhzan. Akhzan juga masdar zahir. Masdar yang bukan qalbi, jadi tidak bisa memenuhi mansub. Jadi kalau perbuatan itu adalah perbuatan zahir, membaca, makan, minum, duduk, guring, berlari, berbaring, menyetir dan lain-lainnya, itu tidak bisa
digunakan menjadi mansub sebagai masdar maf'ul ajlihnya. Dia wajib pakai huruf jar. Nah, makanya contoh tadi sebelumnya qama Muhammadun li akhzi, Muhammad berdiri untuk mengambil. Nah, mengambil itu perbuatan zahir, maka hanya bisa pakai huruf jar. Contoh yang kedua, ayyakunal fi'lu wal masdaru fi zamanin wahid wa fa'iluhuma wahid. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga. Bahwasanya si kata kerja utama dan si maf'ul li ajlih itu, masdar maf'ul li ajlih itu, dia terjadinya dalam satu waktu dan juga pelakunya sama. Apa maksudnya itu? Ini contohnya. Harabatu khaufan minal aduwi. Saya berlari karena takut dari musuh. Coba ini perhatikan. VL, ini kata kerja utamanya yaitu haraba, berlari. Wal masdaru, ini khauf. Jadi ada kata berlari, kata kerja berlari, ada kata kerja, ada perbuatan berlari, ada perbuatan takut. Lari perbuatan zahir, takut perbuatan batin. Si lari dan takut ini terjadi fi zamanin wahidin, terjadi di waktu yang sama. Jadi ketika dia berlari, ketika itu juga dia takut. Di saat dia takut, dia berlari. Artinya takut dan lari ini terjadi di saat yang sama. Nah, itu maksudnya ini. Ayakun al-fi'lu wal masdaru fi zamanin wahidin. Wa fa'iluhuma wahid, dan pelakunya juga sama. Jadi yang lari itu siapa? Saya. Yang takut itu siapa? Juga saya. Maka jika seperti ini pelakunya sama, maka dia boleh nasab. Boleh nasab. Nah, contohnya pelakunya itu belain kayak apa? Misalnya saya mengirimi, nah jangan saya deh, yang lain aja. Misalnya si Azhar mengirimi Maryam sepucuk surat karena kerinduan Maryam padanya. Nah, bisa dibayangkan. Azhar mengirim sepucuk surat kepada Maryam karena kerinduan Maryam padanya. Yuk, kata kerja utamanya yang mana? Mengirim. Kemudian maf'ul ajlihnya apa? Maf'ul ajlihnya adalah rindu, kerinduan. Rindu lawan mengirim. Nah, si rindu siapa? Si mengirim siapa? Yang mengirim adalah, yang mengirim tadi siapa yang tadi? Azhar. Nah, Azhar mengirim. Yang rindu siapa? Yang rindu adalah si Maryam. Nah, berarti pelakunya berbeda. Kalau pelaku berbeda seperti ini, maka wajib menggunakan huruf jar, tidak boleh nasab. Jadi arsala Azharu risalatan ila Maryam lisyauqiha ilaihi. Nah, lisyauqiha ilaihi. Jadi harus pakai li, tidak boleh langsung saukan. Nah, karena pelakunya berbeda. Kemudian yang ketiga, ayyakunal masdaru sababan lihusulil fi'li. Nah, maka si masdar itu wajib harus merupakan alasan sebab terjadinya perbuatan. Safaqal musajji'una farahan bil fauzi. Para supporter bertepuk tangan karena senang dengan kemenangan. Oke, ada 3 syarat ini. Harus merupakan masdar qalbi, PL-nya ada VL dan masdar qalbinya, VL dan masdar qalbinya atau VL dengan maf'ul ajlihnya itu harus satu waktu dan satu pelaku. Kemudian yang ketiga, maknanya adalah sebab
terjadinya perbuatan. Jika 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka jika salah satu dari 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka wajib menggunakan huruf jar meskipun posisinya juga maf'ul ajli. Sekarang wujubu khafadil maf'ul ajlih. Nah, dia maf'ul ajlih itu wajib khafad, wajib pakai huruf jar. Iza lam yaktamil syurutu nasabihi al-mazkuratu. Kalau ini lam taktamil harusnya. Iza lam taktamil syurutu nasabihi al-mazkuratu. Jika tidak terpenuhi syarat-syarat yang disebutkan 3 di atas tadi. Contohnya, yadkhulu talibu al-maktabata qira'atan. Nah, ada boleh qira'atan, jadi coret. Harus yadkhulu talibul maktabata lil qiraati. Siswa itu masuk perpustakaan untuk membaca. Nah, juga ada untuknya. Ada karena ingin membaca misalnya. Tetap saja di sini karena dia membaca itu perbuatan zahir, bukan masdar qalbi, maka dia wajib pakai li. Nah, khafat. Yashtarir rajulul azhara ragbatan fi nazriha. Yashtari ar-rajulu al-azhara ragbatan fi nazriha. Benarkah ini kalimatnya? Lelaki itu membeli bunga karena suka memandangnya. Ragbah, siapa yang ragbah? Yang suka siapa? Si lelaki itu. Yang membeli siapa? Lelaki itu. Ragbah itu masdar qalbi atau bukan? Masdar qalbi. Ini menjadi alasan dari perbuatan terjadinya yashtari? Iya, alasannya. Nah, berarti ini bujur kalimatnya. Bandingkan dengan ini. Yashtari ar-rajulu al-azhara li ragbati zaujatihi iyaha. Oh, ini kurang pas ini, harusnya fiha. Salah tulis ini. Yashtari rajulul azhara liragbati zaujatihi fiha. Lelaki itu membeli bunga-bunga karena kesukaan istrinya terhadap bunga-bunga itu, atau karena istrinya menyukai bunga. Jadi di sini ia hanya ganti fiha. Ragiba fi itu artinya suka, ragibaan artinya tidak suka. Yashtari rajulu al-azhara li ragbati, wajib di sini menggunakan li jar khafat hukum ragbatinya. Karena apa? Karena yang ragbah, yang suka itu bukan si rajul yang melakukan perbuatan utama yashtari. Jadi di sini beda pelaku antara yashtari dengan ragbah. Nah, karena beda pelaku, maka wajib pakai huruf jar. Nah, itu contoh-contohnya. Oke, bisa dipaham ya. Nah, kalau kurang paham, diulangi lagi videonya ini. Diteliti lagi, diperhatikan lagi mana-mana yang menyebabkan si contoh-contoh ini dia tidak nasab. Nah, ya, tidak boleh nasab. Kita lanjutkan. Nah, sudah. Itu semuanya materi yang kita pelajari di maf'ul ajli ini. Sekarang latihan. Tadribat. Orang sakit itu meminum obat 3 kali karena mengharapkan kesembuhan. Nah, di sini pelakunya adalah orang sakit, subjeknya. Kata kerja utamanya apa? Minum, meminum. Nah, minum obat itu lain syariba, tapi pakai kata tanawala ya. Jadi pakai kata tanawala nanti ya kerjakannya. Karena dia itu minumnya itu jadi itunya aja, alat untuk memasukkan obatnya. Pakai kata tanawala. Nah, kemudian 3 kali. 3 kali itu apa? Salah semarah. Nah, bukan itu. Karena kita sudah belajar maf'ul mutlak, maka gunakan ilmu maf'ul mutlak. Jangan ditinggalkan. Jadi harus dipakai. Nah, karena mengharapkan, ada karena berarti ini maf'ul ya ajli. Begitu. Oke. Kemudian yang keduanya, aku mempersiapkan diriku untuk menyambutmu besok. Ya, harus dipetakan dulu subjeknya mana, kemudian kata kerja utamanya mana, terus lagi yang jadi masdar maf'ul ajlihnya mana. Itu diperhatikan. Kemudian yang terakhir, peliharalah benar-benar kesehatanmu untuk terhindar dari penyakit.
Oke, silahkan kerjakan ini dulu, jangan dilanjutkan videonya, di pause dulu atau di off dulu videonya, kerjakan dulu sampai selesai. Diperhatikan kembali penjelasan-penjelasan saya sebelumnya, sesuaikan dengan penjelasan yang sudah saya sampaikan. Jika fix sama berarti itu kemungkinan besar adalah benar. Nah, kalau sudah selesai baru kita lanjutkan videonya untuk melihat jawabannya. Oke, silahkan di pause dulu. Oke, sekarang kita bandingkan jawaban yang sudah kalian tulis dengan apa yang tampak di layar ini. Tadi apa kalimatnya? Orang yang sakit itu minum obat 3 kali karena mengharapkan kesembuhan. Nah, subjeknya adalah al-marid, orang yang sakit. Minum obat tanawala ad-dawa 3 kali, salah satanawulatin. Maf'ul mutlak diambil dari kata kerja utama itu tanawala, ya tanawalu, tanawulan. Tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ulan. Karena dia jamak menjadi jamak muannats salim, tanawulatin. Kemudian maf'ul ajlihnya adalah rogbatan. Rogbatan. Boleh menasab dia karena ini adalah masdar qalbi, rogbatan fi syifai. Oke? Sama semuanya? Nah, kalau sama alhamdulillah. Kalau belum sama kada apa-apa. Ini latihan karena ada lagi latihan berikutnya. Kemudian contoh soal yang kedua adalah saya mempersiapkan diriku untuk menyambutmu besok. Hayyatu nafsi. Aku telah mempersiapkan diriku. Atau boleh juga uhayyi'u nafsi. Sekarang aku lagi mempersiapkan diriku untuk menyambutmu besok. Nah, ini karena di sini menyiapkan dirinya sekarang, kemudian menyambutnya adalah besok, berarti waktunya berbeda. Pelakunya sama, yaitu aku, antara yang mempersiapkan diri dengan yang menyambut kamu, itu sama-sama aku. Tetapi waktunya berbeda. Nah, tadi kan di antara syarat boleh nasab itu adalah harus sama waktunya. Nah, sementara ini waktunya sekarang, menyambutnya besok. Maf'ul ajlihnya besok. Maka di sini wajib pakai huruf jar. Hayatu nafsi listiqbalika gadan. Paham maksudnya? Nah, jadi hayya'anya mempersiapkan dirinya sekarang atau telah dilakukan. Tetapi menyambutnya, maf'ul ajlihnya, kata menyambut, istiqbal, itu terjadinya perbuatan ini besok. Jadi waktunya terpisah antara mempersiapkan diri dengan sambutan. Nah, begitu. Beda kan dengan minum obat, bersama dengan minum obat itu di dalam saat minum obat itu di dalam hati ada rasa ingin sembuh. Begitu. Jadi terjadi bersamaan. Kalau ini terjadinya tidak bersamaan. Maka wajib pakai li. Hafiz ala sihhatika muhafazatan tajannuban lil marad. Ini apa tadi? Peliharalah benar-benar kesehatanmu untuk menghindari penyakit. Nah, di sini ada benar-benar. Benar-benarnya berarti maf'ul mutlak. Hafiz ala sihhatika muhafazatan. Muhafazatan diambil dari kata hafaza yuhafizu muhafazatan. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Hafiz ala sihhatika muhafazatan. Peliharalah benar-benar kesehatanmu untuk menghindari tajannuban lil maradi. Nah, di sini. Jadi pada saat melihara kesehatan di dalam hati itu ada rasa ingin menghindari penyakit. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan untuk materi kita pada pertemuan di maf'ul ajlih ini.
Mudah-mudahan materi ini bisa memberikan wawasan baru buat kalian, bisa memberikan pemahaman baru, bisa memperluas pemahaman yang sudah ada yang mungkin sudah kalian dapatkan di pesantren sebelumnya. Dan mudah-mudahan ini menjadi berkah buat kita semuanya. Oke, terima kasih atas segala perhatian dan sudah mengikuti perkuliahan ini. Jangan lupa setelah ini ada PR buat kalian yang harus kalian kerjakan untuk menambah pemahaman terhadap maf'ul ajlih ini. Syukran kasir ala kulli ihtimamikum wa aqul lakum akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.